zimu uqdatan nikahi hatta ya ba'lughal kitabu ajalah wa'lamu 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 wa annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahum faridah wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'ala muqaddiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin. Tidak ada dosa bagimu jika istri menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu temukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka bagi yang mampu kemampuannya dan bagi yang tidak mampu kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut merupakan kewajiban bagi orang membuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw yaful lazi biyadihi uqdatun nikah wa an tafu aqrabu littaqwa wala tanasul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Hafizu ala sholati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa in khiftum farijalan aw rukbaan fa iza aminum fadhkuru Allaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral mauti faqala lahumullahu mututus summa ahyahum innallaha lazu fadlin
alan nasi walakinna aksyaron nasi layas kurun. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Habis? Ada lagi? Dua, empat, lima ya. 2, 4, 5. Baik, kita lanjut kuliah kita hari ini terkait masalah ke proses ya, proses audit. Kita sudah sebenarnya masuknya ke proses audit. Jadi kembali saya ingatkan lagi di kalian, kalau yang kita kerjakan ini adalah proses pemeriksaan. Jadi jangan sampai kalian merasa bingung lagi kalau mau memeriksa, atau kalau diperiksa tahu pemeriksaannya ini arahnya kemana, kan gitu ya, arahnya kemana, apa yang dilakukannya ya. Ya kalau biar kamu tahu, sebenarnya sangat mengasihkan ketika sebenarnya kita tahu apa yang dilakukan si pemeriksa kepada kita. Ya ibarat macam tahu jawaban ujian lah gitu, walaupun istilahnya enggak pasti. Artinya gini, kita tahu kalau misalnya kita ada yang salahnya, kan gitu ya. Kalau ada yang salah, jadi gini, kalau kita meriksa pun, kalau misalnya yang kita periksa itu sudah ngaku dia salah, atau ngakunya telah melakukan pelanggaran ataupun melaksanakan kegiatan berbeda dengan standar, ya tentu kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik supaya dia jangan melakukan itu lagi. Kan gitu bahasanya. Kembali saya ingatkan di awal, artinya kompetensi kita itu sebagai auditor itu bukan mencari kesalahan intinya, tapi melakukan perbaikan-perbaikan, menawarkan perbaikan-perbaikan, tapi tentu di situ berawal dari temuan. Nah, kembali saya bilang temuan. Temuan itu adalah perbedaan antara fakta dengan aturan. Perbedaan fakta dengan aturan. Coba masukkan ke kepala kalian itu. Ya, temuan itu adalah perbedaan antara fakta dengan aturan, standar. Ya kan? Jadi standarnya seharusnya seperti apa, tapi dia melakukannya seperti apa. Ada perbedaan, ada selisih, ada ketidaksesuaian. Nah, itu bahasa-bahasanya. Ya, jadi ketika kamu sudah melakukan internal control questionnaire, jadi mungkin di awal kita bisa ingatkan lagi ke kalian bahwa jangan sampai jalan ceritanya ini jalan cerita ini kalian pun berbeda, kita kan gitu kan, jalan ceritanya kita berbeda. Ya kan? Ya, jadi bermula dari, tentu kamu ada surat penugasan. Kan ya, kalau audit ini kalau nggak ada surat tugas berarti ilegal, artinya tidak ada yang harus dikerjakan, kan gitu ya, tidak ada yang harus dikerjakan. Jadi kenapa kita kan gitu ya. Tapi kalau yang internal audit Pak, internal audit pun ada surat tugasnya.
Ada surat tugasnya. Jadi ada waktu-waktu setiap dimulai kegiatan pemeriksaan itu ada, walaupun sudah kita bikin kalender kerjanya. Nanti kalau di manajemennya, kalau di manajernya kamu, saya waktu itu sempat jadi ketua tim kan begitu ya. Jadi ketua tim itulah yang mengatur schedule, jadwal minggu ini ke departemen ini, minggu kedua ke departemen ini, minggu ketiga ke departemen. Jadi kita yang mengusulkan jadwalnya nanti di ACC atau disahkan oleh, saya dulu level, kalau itu level leader ya masih ya, level leader, level supervisor, yang mengesahkannya nanti manajernya, ya, yang mengesahkannya nih nanti manajernya sudah tanda tangan baru kita bisa kerjakan. Nah, setiap tahap itu pun kita minta surat tugas lagi. Padahal udah dibikin kalender, Pak. Iya, tetap harus ada karena memang ada kemungkinan perubahan-perubahan ataupun pergeseran-pergeseran. Contoh ingat saya dulu waktu itu ketika mau meriksa, dijadwalkan minggu ketiga misalnya, minggu ketiga Juni, jadwalnya adalah pemeriksaan Departemen Fresh Food misalnya, Departemen Fresh Food ya, Departemen makanan-makanan segar, kan gitu ya. Lalu ketika kita mau dibuat ikuti jadwal itu, rupanya ada masalah di departemen itu, ada masalah, ada kerusakan freezer atau apa semua sehingga jadi tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pekerjaan itu, pemeriksaan karena memang ada yang lebih urgent lagi. Jadi sehingga pekerjaan itu kami tunda, kami geser. Jadi surat tugas nggak dikasih, atau kita tidak mendapatkan surat tugas di situ di minggu ketiga untuk Departemen Fresh Food. Jadi kita alihkan ke departemen lain. Jadi jadwal tetap dikerjakan, tapi setiap step-step per departemen tetap dapat ataupun dapat mengusahakan surat tugas seperti yang kalian buat kemarin itu. Surat tugas yang kemarin itu, ya kan? Tapi ya bentuk sederhana, kadang memorandum begitu aja per divisi. Itu kalau yang di internalnya. Kalau yang di eksternal tentu dia harus betul-betul mendapatkan surat tugas. Kalau dia sudah berdasarkannya itu tentu berdasarkan kontrak kerja, baru dapat kita mengerjakan pekerjaan pemeriksaan. Nah, kembali, oke, dari sampai sini sudah paham ya. Jadi ketika memulai audit itu seperti itu. Tetap harus ada penugasan. Kenapa? Karena ini kita bahasanya mengorek-ngorek, ya, mengorek-ngorek informasi. Kalau kamu tidak ada kuat dalam bentuk legalitas, maka orang yang kita minta data itu tidak ngasih. Mungkin kalian sudah menjalaninya sekarang, kan gitu ya, yang sudah dapat surat tugas. Kalau surat tugasnya terkesan ecek-ecek, kan gitu ya, terkesan istilahnya sekedarnya saja, maka yang menerima yang ditujukan penugasan itu pun yang departemen yang kita periksa itu akan merasa main-main aja nya kawan ini, sekolah gitu. Nah, itu yang tidak kita harapkan, kan gitu ya, itu yang tidak kita, bukan seperti itu realitanya ataupun teorinya itu ataupun standar pemeriksaannya itu tidak seperti itu ya. Jadi kita dapat surat tugas dari yang pihak berwenang, lalu kita memeriksa pihak yang memang kita periksa. Dan ini memang real gitu loh, artinya memang kembali ke tujuannya, yaitu memeriksa kesesuaian antara fakta dengan standar terhadap aturan. Aturan seperti apa? Ini seperti ini, kan gitu ya. Nah, kamu buatnya kayak mana? Begini, kan jadi perbedaan. Itulah kita tuangkan dalam bentuk kertas kerja ataupun hasil pemeriksaan. Oke, ada yang mau dibahas di sini terkait yang kalian kerjakan di lapangan? Ada perubahan surat tugas? Ada perubahan surat tugas di kalian? Iya? Tidak ada? Seperti rencana semua sesuai? Ya? Oke, sudah dapat surat tugas ya? Baik, kalau sudah dapat surat tugas, tentu kemarin kan memang sudah dapat. Lalu tentu di sini sebenarnya proses berbarengannya itu ya, di sini satu
ada beberapa proses mungkin saya ingatkan mungkin ya di kalian. Di sini ada proses mungkin ada yang ketinggalan, permintaan data ini mungkin yang belum apa sama kita, belum tulis sama kita kemarin, karena data dimintain itu. Lalu menjalankan internal control questionnaire, ya kan? Lalu yang ketiga di sini, ini bagi yang ini ya, bagi yang ada membuat PB audit. Nah, 3 pertama ini kan. Jadi sebenarnya proses permintaan data itu duluan. Jadi di sini data ini yang bisa kita minta itu kemarin kan bisa dalam bentuk laporan keuangan ataupun data keuangan. Beda dengan laporan keuangan dengan data keuangan ya. Pokoknya adalah data keuangan yang bisa kita dapatkan. Ya, adalah data keuangan atau laporan keuangan yang bisa kita dapatkan. Data keuangan sama, ada lagi data legalitas. Akte badan hukum dan lain sebagainya itu bisalah kamu tanyakan di sini, bisalah kamu mintakan di sini. Ya, bisalah kamu mintakan di proses ini. Ya, artinya kamu di sini bisa dapat data dulu gitu, bisa dapat data. Ya, bisa dapat data. Kemarin itu memang sebenarnya berbarengan ini, ya, berbarengan menjalankan internal control questionnaire, membuat TB audit. Jadi ketika menjalankan internal control, ketika kita menanyakan, tentu ada data yang diperlukan. Ya, kalau kalian, kok kemarin nggak ada disuruh minta. Tapi kedua ingat, kalau kalian jalankanlah ini, kalau kalian jalankanlah internal control questionnaire, tentu kamu butuh data. Minta datanya, ya. Datanya apa, ya mintalah datanya. Kalau memang datanya ada, ya itu diambil, dipinjam, atau difotokopi, atau lain sebagainya. Ya, atau difoto, kan gitu ya. Kamu dapatkan data. Sampai di sini. Ada masalah? Mana kira-kira? Sudah ada yang seperti ini? Pelan-pelan, artinya selama ini kan yang kita kerjakan itu kan on desk, di meja artinya. Nah, ini kita pun begitu, artinya kita butuh data, jadi datanya lain kita minta. Makanya kemarin terus terang yang nggak pernah diperiksa akan bingung juga apa yang mau dikasih. Jadi apa yang saya minta, Pak? Itu yang saya bilang, internal control questionnaire ini yang ketika kamu jalankan dia kan butuh, kita kan butuh data untuk mengisi internal control questionnaire itu. Ya mintalah, di sini ada ininya, ada laporan keuangannya. Dan kembali saya ingatkan, beda data keuangan dengan laporan keuangan. Kalau dia cuma tunjukkan buku kas, itu berarti data keuangan. Tapi kalau dia bisa masukkan laporan keuangan, bisa masukkan neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, lengkap satu file ataupun satu set, nah itu sudah namanya laporan keuangan standar. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kalian jalankan? Ya, cuma nanya. Coba di-sharing dulu. Dibagi dulu pengalamannya. Kira-kira apa yang terjadi di sana.
yang sudah kalian jalankan itu apa. Saya yakin waktu kalian pun cukup lumayan dengan daring ini. Di waktu kerja pun yang masih masalah dulu kan mahasiswa kita dulu yang masuk pagi misalnya, payah dia menjalankannya kalau bukan di waktu libur. Kita jumpa sama orang-orang kantornya, kalau bukan hari libur, kalau bukan hari kerja kan payah. Jadi mereka curi-curi ya, begitu siap kuliah langsung ke perusahaan, begitu siap langsung ke perusahaan atau ke organisasi supaya dapat di jam kerja. Itulah masalahnya dulu. Tapi hidup juga orang itu. Bisa juga mereka buat laporan. Kan gitu. Nah, kalian yang daring sekarang ini kan nggak gitu masalah dengan waktu. Artinya ya udah pagi bisa datang, jam-jam bisa datang. Kan gitu ya. Buat janji atau apa dijumpain. Nah, makanya saya bilang kemarin, yang kalian jumpain itu kan yang sudah kamu kenal. Jadi komunikasi kamu itu tidak begitu sulit. Di awal-awal kali saya sarankan ke kalian adalah organisasi yang kalian periksa itu adalah organisasi yang pengurusnya ataupun ada orang yang kalian kenal, sehingga komunikasi kalian bisa lebih lancar. Kalau masih baru kenal itu tantangan lain, memang hebat juga kamu bisa, tapi itu tantangan lain. Tapi ya kalau memang enggak Pak, saya nggak kenal, bisa ada juga yang kayak gitu, ada dulu senior ataupun alumni dulu nggak kenal dia sama yang diperiksa, tapi ya karena itu tadi ya, masalah gaya komunikasi, masalah sopan santun, masalah cara berbicara, wah itu sangat berpengaruh sekali di sini ya, sangat berpengaruh sekali di sini. Bahasa tubuh, gestur tubuh kamu paham atau tidak dengan apa yang kamu omongkan, kan kelihatan. Kalau kamu nggak paham apa yang kamu omongkan, gimana orang mau serius nanggapin? Itu mana nih Pak? Ya baca, belajar lagi, tanya lagi sama saya, kan baca lagi, tanya lagi, gimana caranya ya Pak supaya bisa istilahnya pede atau apa? Ya biar kita tonton pelan-pelan, gitu. Kamu kan nggak tahu, kan kalau kamu nggak bicara sama orang, kalau sudah nggak ya kamu lah nengok orang. Kalau kamu udah ngomong dia pun nggak paham apa yang dia omongkan, apakah kamu ngambil perhatian sama apa yang dia omongkannya? Kan nggak jelas ya kawan ini, kan gitu bahasanya. Nah, kembali. Oke, saya buka. Ada yang bisa mau disampaikan? Pak, bertanya Pak. Silakan Cita. Kalau misalkan dalam organisasi itu dia cuma ngasih data keuangan aja Pak, laporan keuangan itu nggak ada, itu gimana ya Pak? Ya, itu kan berarti satu temuan sudah dapat. Ya kan? Berarti itu bisa dibuat TB auditnya Pak? Enggak, tidak. Jadi tidak ada TB audit di situ. Jadi dia mainnya di sini, internal control questionnaire. Internal control questionnaire aja kan Pak? Iya. Iya, baik Pak. Makanya saya bilang, makanya kenapa saya minta kamu laporan keuangan yang dari download untuk mendapatkan TB audit. Karena memang secara kan udah saya bilang dari awal, kalaulah kita berharap kamu bisa mempraktekkan TB audit dari organisasi yang tempat kamu periksa sekarang ini, itu kecil kemungkinannya seperti yang kamu alami Cita. Kecil kemungkinannya. Ya, kecil kemungkinannya dia ada laporan keuangan yang bisa mau kita buatkan TB auditnya. Sehingga makanya saya pakai kamu download laporan keuangan di internet, nah buatkan TB audit. Itulah maksudnya kenapa kok jadi macam dua gini Pak. Iya, kendalanya di situ. Kalaulah misalnya organisasi yang kamu periksa itu ada laporan keuangannya, yang nggak perlu ada TB audit dari laporan keuangan yang di download. Tapi karena secara pengalaman yang kita alami dalam pelatihan ataupun dalam pengajaran ini, sulit sekali lah pokoknya. 1 dari 1000 lah yang ada organisasi yang dulu ingat saya ada beberapa, memang 1 atau 2 yang ada organisasinya yang ada laporan keuangannya. Koperasi kebetulan bapaknya pengurusnya, lalu adalah laporan keuangannya yang bisa didapat. Laporan keuangan itu rahasia bagi perusahaan-perusahaan yang bukan berniat untuk publish, untuk istilahnya wow gitu, untuk menarik investor.
Kalau dia sudah perusahaan tertutup yang hanya sekedar beberapa orang saja, wah itu laporan keuangan wah enggak sembarangan dikasih itu, ya. Itulah yang termasuk rahasia perusahaan. Kalau kamu mau tahu definisi rahasia perusahaan, nah itulah salah satu definisi rahasia perusahaan itu. Laporan keuangan. Itu kan sebenarnya dokumen publik, Pak. Laporan keuangan dikatakan dokumen publik kalau perusahaan apa? Perusahaan yang go public, yang terdaftar di pasar modal. Ya, itu dia. Itu artinya memang menurut informasi milik publik. Tapi kalau udah perusahaan internal, perusahaan tertutup, wah nggak mau dia ngasih, ya kan? Dan tidak ada kewajiban bagi dia, kan gitu ya. Tapi laporan keuangan yang di apa itu Pak, di koran-koran itu, iya ada. Itu kan bank biasanya 3 bulan sekali harus menampilkan laporan keuangannya di media massa atau di download ataupun di publish di media massa. Itu memang kewajibannya dan mereka kan sudah publik, ya kan? Mereka kan sudah publik. Jadi itu kondisinya. Ya jadi kayak ingatkan lagi ke kalian bahwa sebenarnya kenapa metode pengajarannya itu jadi seperti itu karena memang organisasi yang kalian periksa itu hanya bisa dikerjakan dengan menjalankan pemeriksaan awalnya itu hanya menjalankan internal control kuesioner. Ya. Nah, mengenai adanya data keuangan, ya sudah syukurlah ada data keuangan lumayan kan gitu kan, ada data keuangan yang bisa kita analisis ataupun kita periksa. Nah, itu mungkin maksudnya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Natasha dulu. Kan saya udah dikasih data keuangannya kan, Pak, tapi cuma 4 bulan karena orang itu baru buka, Pak. Itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Ya, artinya ini perusahaan apa? Si Cepat Ekspres, Pak. Apa ekspedisi, Pak? Ekspedisi ya. Oke. Kamu sudah dikasih data keuangan ya? Berarti buku kas. Iya, Pak. Udah dikasih semua, Pak. Cuman orang itu beda pengeluaran sama pemasukannya, Pak. Yang nyatatnya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya bagus. Coba kamu baca internal control questionnaire. Beda maksudnya beda orangnya kan? Iya, Pak. Kok misalnya pengeluarannya dikasih sama apa? CS. Salah, Pak. Iya, ya penerimaan sama yang lain. Iya, Pak. Coba kamu baca internal control. Itu bagus loh. Ya. Itu diminta dua-duanya, Pak. Cuman orang itu cuman yang sama apanya aja, Pak, yang pengeluaran itu. Ya, pemisahan antara orang yang menerima uang dengan orang yang mengeluarkan uang di suatu organisasi itu adalah internal control yang kuat. Ya, itu adalah internal control yang kuat. Nah, coba kamu baca di internal control questionnaire atau di internal control teori internal control itu. Ya, itu adalah bentuk suatu internal control yang kuat. Nah, gini sebenarnya kalau yang baru buka itu pun sebenarnya kamu dapat ininya legalitasnya misalnya aktenya. Iya, Natasha. Legalitas belum, Pak. Coba lihat aktenya. Di situ modalnya berapa? Kan gitu ya. Modalnya udah dikasih, Pak. 17 juta entah berapa kemarin ada dikasih tahu orang itu, Pak. Dikasih tahu belum tentu itu tertulis di akte, ya. PT ini, Natasha. Iya, Pak, PT. PT itu kalau PT nilai nodal yang disetor ada tercantum di akte. Terkadang, muncul lagi perbedaannya kan. Kalau kamu lihat di akte, misalnya nih modalnya bukan 17 juta tadi ya? Iya, Pak. Di situ di data keuangannya, Pak. Iya, kalaulah modalnya, coba kamu perhatikan di aktenya nanti. Kalau aktenya 17 juta, berarti ada perbedaan, ada temuan. Kalau tertulis di akte itu bukan 17 juta, tapi Pak di laporan keuangan mereka bikin 17 juta atau di data keuangan mereka bikin 17 juta. Iya, mereka bisa bikin begitu, gitu loh. Tapi di aktenya nggak sebegitu.
Bisa begitu? Bisa. Nah, tapi dari sisi kita sebagai auditor, kita ngingatkan sama mereka nantinya. Ujungnya kan kita mau membuat perbaikan. Pak, Bu, atau siapa gitu ya. Ini akun modal itu harus sama dengan nilai yang di akte. Oh ya nggak bisa lah, memang nggak ada duit kami sebegitu. Itu kan buat-buat aja. Nah, muncul temuannya kan gitu ya. Muncul temuan ada perbedaan antara modal yang tercantum di akte dengan modal yang disetor real di buku kas misalnya. Kan gitu ya. Nah, itu. Kamu dapat 17 juta dari mana? Dari data keuangannya, Pak. Soalnya kok misalnya laporan keuangan itu bukan orang itu yang buat, Pak. Laporan keuangannya orang Medan yang buat, Pak. Iya. Oh, berarti ada laporan keuangannya lengkap ya? Ada, Pak. Tapi orang itu cuma disuruh ngasih data keuangannya sama orang Medan. Jadi orang Medan yang ngapain, Pak? Yang nyusunnya. Iya. Ya, yang orang Medan itu seperti saya lah dia maksudnya itu. Seperti itulah profesi kita sebenarnya. Ya, jadi cuman kan gitu ya, pastinya orang Medan itu harusnya pun paham seperti apa yang namanya laporan keuangan yang standar kan gitu ya, kita harus pahami itu. Jadi kita pun memberikan koreksi. Dia oke lah, dia konsultannya itu yang orang Medan itu namanya konsultannya kan gitu ya. Ya bagus sih, bagus. Teringatnya ini punya siapa Natasha? Kayak mana, Pak Mesia? Kurang tahu, Pak. Cuman ada yang kenal di dalamnya, Pak. Kenal kayak mana? Ketuanya kenal, Pak, sama ada anggotanya yang kenal, Pak, di dalam. Iyalah, kenal kayak mana maksudnya? Saudara? Kawan, Pak. Oh, kawan. Oh, gitu. Ya, jadi itu kan berarti akses informasi kamu ke sana kan bagus ya. Artinya cukup dapat masuk ke ranah data keuangan sehingga sudah dikasih tahu. Kamu dikasih tunjuk laporan keuangan yang dari konsultannya? Oh, enggak, Pak. Soalnya orang tak dapat, Pak. Maksudnya? Tapi kawan ya, tanya mana dia laporan keuangan yang dari konsultannya itu bilang. Dari situlah aku periksa. Dan gitu kan. Dari situ pun periksa itu bagus Natasha. Jadi artinya kita kan dari sisi internalnya mereka. Jadi konsultan ini pun kalau datanya yang dikasih sama perusahaan, kadang-kadang gini loh, data komunikasi antara konsultan dengan perusahaan ini terkadang enggak connect, enggak nyambung. Makanya saya bilang dalam berbisnis ataupun apapun ceritanya, kepercayaan itu adalah nomor satu. Ya, masing-masing ini ada faktor-faktor yang menjaga ataupun ada yang ya, kamu akan lihat nanti ada informasi-informasi yang tidak diberikan atau apa kan begitu ya. Yang sebenarnya itu ya kita pun bingung ya kenapa nggak diberikan. Nah, banyak faktor. Tapi kembali ke kita tujuan kita adalah memeriksa apakah fakta yang tercatat mereka atau fakta yang mereka lakukan itu sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku di kita, di umum, di perusahaan atau di Indonesia ini atau di negara ini. Kan gitu kan, jadi di aturannya. Kalau misalnya, ini salah satu kemungkinan, mudah-mudahan tidak seperti itu Natasha yang saya bilang. Kalau dia bilang modalnya 17 juta, coba lihat di aktenya. Di aktenya itu tertulisnya 17 juta atau bukan. Kalau bukan, kamu sudah dapat satu temuan lagi. Kan gitu ya. Walaupun mereka ya nggak bisa gitu. Walaupun mereka jangan begitu. Itu nanti kamu akan dapat penolakan loh. Ya kan. Ya beda lah di sana katanya kan. Itu kan di buku-buku aja. Itu kita tidak bisa nerima itu. Kita kan bukan itu tugas kita. Kita kan bukan tugas kita untuk memaklumi yang kayak gitu. Sudah tercatat di akte sekian, berapa juta misalnya. Tapi dia bilang modalnya di pembukuan adalah 17 juta. Nah itu yang jadi masalah. Tapi ingat, kamu pastikan lagi Natasha, kalau memang betul nggak yang 17 juta itu memang real. Artinya jangan cakap-cakap aja. Di laporan keuangannya di mana ditulisnya. Kan gitu. Kita pun melihat angkanya gitu. Kamu lihat angkanya Natasha?
lihat Pak di data. Itulah Pak di data keuangannya itu yang lihat, belum lihat aktenya Pak. Buku kas berarti ya? Iya Pak. Jadi buku kas pertamanya itu 17 juta setoran. Iya Pak, disetor sama orangnya itu dari pusatnya Pak. Iya, awalnya kan? Iya Pak. Ada beberapa kali. Nanti Itu ada masih beberapa kali. bulan Januarinya Pak. Iya, Januari itu cuma sekali itu aja. Iya Pak. Terus Oke. mungkin ada lagi Pak. Apa maksudnya? Belum saya lihat semua Pak. Masih bulan Oh. 1 kemarin Pak. Nah, coba dilihat lagi. Benar tahu setoran modalnya berkali-kali untuk menutupi modal yang ada di akte. Kan gitu. Di akte misalnya 100 juta. Mungkin pertama dia 17 juta, kedua bulan ke depan sekian, bulan ke depan sekian. Sehingga totalnya tetap sampai 100 juta. Ya nggak ada masalah juga. Tapi sebenarnya itu tetap bagian dari temuan loh. Setoran modal yang ditunda itu karena apa? Coba kamu nanti bacalah akte di perusahaan itu. Bahasa hukum akte apa tuh? Setoran modal. Setoran modal itu bahasanya di akte. Pernah nengok aktenya kan kalian? Di akte itu tertulis biasanya di situ. Uang yang tercantum uang yang tercantum dalam setoran modal secara sah telah disetorkan ke perusahaan. Ada tulisan itu di aktenya itu. Jadi sebenarnya kan di akte itu modal itu disetorkan secara total, tidak diangsur. Ya, tidak diangsur. Nah, itu pun dapat jadi temuan kita. Ya kan? Dapat jadi temuan kita. Ya, itu sungguh mengasihkan juga si Natasha ini, memang artinya teruslah gali data keuangan sudah dapat, internal control questionnaire sudah dijalankan, membuat TB audit mungkin tidak bisa karena bukan laporan keuangan yang lengkap. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya, nanti coba diambil datanya semua Natasha. Yang lain kira Nanda tadi ada ngomong ya? Pak, saya mau bertanya Pak. Nanda dulu. Iya Pak. Jadi kan Pak, organisasi yang saya audit itu usaha dagang yang merupakan usaha bersama gitu Pak. Oke. Jadi kan laporan keuangannya itu masih belum sesuai standar akuntansi Pak, masih berupa data keuangan. Jadi kan ini usahanya barusan di pertengahan 2019 itu. Karena perusahaan bersama, jadi pas 2020 itu mau bagi hasil Pak. Karena laporannya belum bagus, jadi orang itu sewa jasa akuntan publik Pak. Oke. Tapi dari awal 2021 itu sampai sekarang belum selesai laporannya. Terus itu merupakan kelemahan ya Pak nanti di internal control questionnaire. Menurut kamu kelemahannya yang di titik yang mana, Nanda? Kelemahannya ya itulah Pak, data keuangannya belum sesuai sesuai aturan laporan akuntansi Pak. Oke, menurut Nanda itu ya. Jadi sama akuntannya itu juga Pak. Apa? Sama jasa akuntan yang disewa itu Pak. Baik. Ini agak gema loh Nanda. Jadi oke, matikan aja dulu. Kalau kamu, makanya saya sarankan ke kamu di awal ini baca bab internal control. Ya, baca bab internal. Kita nggak mungkin bahas per poin-poin teori bab internal control itu membosankan kalau istilahnya. Kalau memang rasanya kurang paham, ada yang kurang paham, bawa diskusi ke sini. Saya pun pernah kuliah kalian kok memang dulu. Jangan pernah. Jadi kalau kuliahnya dosennya cerita tentang internal control itu membosankan. Kan gitu ya. Ngantuk. Nah, ini kalian dapat ini loh. Nah, ini kita dapat. Tapi kalian harus baca juga teorinya gitu loh. Kalian harus baca juga teorinya. Baik. Mengenai kasus si Nanda. Ya, Nanda ini perusahaannya istilahnya
Satu dia usaha bersama join, apakah dia ya disitulah memang awalnya sih manis-manis lah kan gitu ya, awalnya manis-manis lalu join lah kan gitu kan, join perusahaan beberapa orang untuk mendapatkan bisnis apa. Lalu di akhir periode 2020 begitu ya, lalu mereka mau bagi hasil lalu, nah kan kembali saya bilang kan, saya ingatkan ke kalian, fungsi laporan keuangan itu di lapangan itu ada 3. Ya ada 3. Di lapangan nih, bukan di buku-buku nih, di lapangan nih. Kita aja orang akuntan yang tahu sebenarnya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan perpajakan. Jadi kita laporan keuangan itu untuk menyusun laporan perpajakan. Jadi dibutuhkan laporan keuangan. Yang kedua untuk minjam ke bank. Kalau kamu kan orang perbankan kalau misalnya tengoklah nanti di analisis kredit, nanti analisis pembiayaan. Yang kamu butuhkan adalah laporan keuangan. Nah, apa kalau perusahaan tidak buat laporan keuangan? Bagaimana perbankan memberikan bantuan pembiayaan? Kan gitu. Yang itu yang kedua. Jadi untuk pembiayaan, untuk persyaratan pembiayaan di perbankan itu perusahaan secara umum. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang saya bilang. Kalau untuk ada bagi-bagi pemilik, itulah yang dihadapi Sinanda. Jadi ketika ada bagi-bagi dari hasil, dibutuhkanlah laporan keuangan. Nah inilah dia. Ya, inilah dia yang kamu temukan juga. Seperti itu diperlukannya laporan keuangan, diperlukannya akuntansi ini. Saya sih berharap kamu dengan kondisi seperti ini pun sadar kalau akuntansi itu sangat diperlukan. Satu memang karena dalilnya adalah Al-Quran, kan gitu kan, kita kan mahasiswa perbankan syariah ataupun syariah, kan kita harus paham bahwa Al-Quran itu segala-galanya. Jadi kalau Al-Quran sudah memerintahkan, itu pasti benar. Diperlukan pencatatan, namanya akuntansi. Jadi dialami oleh yang dihadapi Sinanda, kan gitu. Sebenarnya internal control pertama kali yang tidak didapatnya, dilanggarnya ataupun tidak dipenuhinya adalah kompetensi. Ya, berarti ada kompetensi yang di internal mereka sendiri tidak ada orangnya, kan gitu ya. Sehingga mereka ambil jalan mengambil konsultan. Itu salah satu jalan. Tapi intinya ketika bukan orang dalam gitu ya. Ketika bukan orang dalam yang melaksanakan kerjaan itu, ibaratnya gitu loh. Kita perusahaan itu kalau bukan bahasanya kan gitu ya, kalau bukan orang kita sendiri, saudara-saudara, ataupun gimana lah tanggung jawab, responsibility, sense of belongingnya dapat, kan gitu ya, belum tentu dapat seperti itu. Jadi kompetensi untuk pegawai atau karyawan itu tidak dibangkitkan, ya kan, di lingkungan pengendalian, di environment control itu tidak dimunculkan mereka bahwa sebenarnya secara internal itu harus ada fungsi akuntansi, kan gitu. Itulah sebenarnya weakness-nya di situ, ya kan, weakness-nya di situ ya. Jadi mereka butuh orang luar untuk menyusunkan laporan keuangan mereka. Di situ nanda pertamanya. Jadi weakness-nya itu ketika mereka tidak memiliki SDM internal untuk melaksanakan itu. Wah, nggak ada, cuman luar. Ya harusnya yang di dalam itu yang dilatih gitu. Yang di dalam itu yang dilatih. Atau ya kalian lah. Kalian yang memahami akuntansi ini, bantu saudara-saudaranya yang kamu kenal itu, kayak kawan, saudara atau apa. Ini Nanda, siapanya kamu ini Nanda? Tante om, tante sama om Pak. Tante sama om kamu lagi, artinya memang keluarga dekat. Ya bantu gitu. Ya bantu kamu yang ngerjainnya, laporan keuangannya. Jangan sampai mereka bergantung kepada orang. Itu ya. Jadi di situ sebenarnya. Ya saya sebenarnya selalu ada di sisi konsultan, senang sekali dengan yang kayak gini. Oh, objek nih, proyek nih. Tapi terus terang, ya niat kita itu membantu. Saya biasanya menanyakan kepada perusahaannya, siapa orang di dalam yang bisa kita kajarin untuk mengerjain ini. Selalu saya ajak itu, selalu saya minta itu. Sini orangnya, biar saya ajarin. Ya kan, biasa ajarin, dia yang ngerjain. Gitu.
Ya, bukan saya yang ngerjain. Oke lah, pertamanya saya yang ngerjain. Oke, pertama saya yang ngerjain semua seperti apa formatnya, yang standarnya, yang baiknya. Nah, setelah itu silakan, mana orangnya, orang karyawan, orang perusahaan, sini biar dilatih. Nah, kerjain ya. Biar kapan pemiliknya butuh, bisa segera disusun. Itu maksudnya. Sedangkan pihak konsultan kan bukan satu itu aja kerjaannya. Nah, nanti kalau cerita materialisme, berapa cerita angkanya, kan gitu ya. Dia tuh jadi perbandingan nanti itu konsultannya. Oh, ini angkanya sekian, ini angkanya sekian. Oh, ini ajalah dulu, ini nantilah dulu. Nah, kan jadi seperti itu dia masalahnya, Nanda. Jadi kasih pemikiran-pemikiran kamu terkait dengan organisasi atau perusahaan yang sekarang kamu periksa itu. Om, tante, ini kayaknya butuh memang orang dalam kalau sudah kayak gini kondisinya untuk menyusunkan laporan keuangannya. Kalau berani kamu tawarkanlah, atau harus berani ya Nanda, tawarkan dirimu. Saya aja lah yang nyusunnya Om, saya aja lah yang nyusunnya Tante. Kok bisa? Ya, belajar jagilah sama Pak Ismi, bilang aja nama saya. Ya, siapa itu Pak Ismi? Nggak kenal ya kan? Ya udah bilang aja dosen saya yang bisa ngajarin, saya bisa ngajarin untuk bisa menuntun untuk kamu yang buat laporannya. Ya, silahkan. Ya kan, silahkan kamu kerjakan. Kamu yang ngerjain tapi saya yang bantuin, saya yang nuntun boleh. Kan gitu ya. Nah, itu kondisinya. Nah, sekarang masalahnya, oke, itu kan bahas awalnya. Artinya kita menemukan akar masalahnya di situ. Akar masalahnya adalah tidak adanya kompetensi akuntansi sehingga istilahnya laporan keuangan sesuai standar tidak bisa disusun sesuai dengan harapan dari pemilik. Kan gitu. Harapan pemilik mau cepat, kan gitu kan, karena mau bagi-bagi. Tapi rupanya enggak. Kan konsultannya lama. Kamu nggak bisa nyalahin konsultannya juga loh Nanda. Ya, kenapa? Karena itu tadi, karena satu bisa jadi data tidak lengkap. Laporan keuangan tidak bisa disusun tanpa ada data yang lengkap. Kadang-kadang yang saya alami, saya sebagai konsultan juga loh. Kadang-kadang yang saya alami, perusahaan tidak ngerti data itu. Kita minta datanya, tapi mereka tidak kasih. Ya kan, mereka tidak kasih. Lucu juga memang. Dia nyuruh kita nyusun laporan, ibaratnya gini loh. Tolong Pak jahitkan bajunya, tapi baju bahan kainnya nggak dikasih. Gimana kita mau jahitkan bajunya? Nah, ya kan? Jangan disalahin juga konsultannya. Nanti saya nggak pandai konsultannya. Belum tentu. Ada data-data vital atau data-data yang signifikan yang harus dipenuhi, tapi kadang nggak dikasih sama dia. Itu maksudnya. Ingat, data pun bukan berarti data tertulis saja loh, Nanda. Terkadang gini, ketika bisa butuh rapat gitu, butuh kumpul semua orang-orang yang pemilik untuk mendapatkan kesepakatan misalnya, contoh nih. Ini contoh, bukan berarti yang terjadi di tempat Sinanda itu bukan maksudnya kumpul rapat dulu orang-orang yang ini. Pas dikumpulin nggak ada yang punya kesepakatan, ada berantem atau apa sehingga tidak ada kesepakatan terhadap angka pembagian kah atau apakah atau inikah. Sehingga konsultannya pun bingung mau bikin pembagian yang kayak mana. Semuanya lagi berantem atau begini atau begitu. Ya, itulah kondisi-kondisinya. Karena memang kalau kerja sama ataupun kongsi-kongsian seperti itu rawan dengan yang namanya ketidaksepakatan. Ya, rawan dengan ketidaksepakatan. Jadi apa solusi temuannya? Ya, temuan satu tadi itu kan tidak adanya SDM sumber daya yang mengerti pemahaman akuntansi. Itu dapat kamu satu temuan. Ya kan? Lalu yang kedua masalahnya ya seleksi penentuan konsultan. Nah, kan gitu kan. Nah, ini konsultan siapa yang nyari? Kan gitu. Siapa yang menentukan konsultannya harus si A, harus si B, harus si C? Kan gitu kan. Hasil rapat enggak? Atau satu-satu orang aja? Nah, kan ada masalah di sini. Kan ada masalah di situ. Jadi kesepakatan dalam penentuan konsultan itu adalah keputusan untuk pembelian. Coba kamu lihat nanti internal control untuk pembelian. Ya, internal control untuk pembelian, pengeluaran kas. Dipenuhi enggak kriteria-kriteria internal control untuk memutuskan pembelian atau memutuskan tenaga ahli personel untuk ke ahli konsultan itu ada enggak
prosedur yang tidak diikutinya, sehingga nanti jadi seperti itu kondisinya. Jadilah ada temuannya jadinya. Ya, ada 2 temuan. Coba pelan-pelan nanti kamu akan lihat lagi. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau memang misalnya, kabarinlah. Kalau memang misalnya istilahnya, kamu posisi di mana, Nanda? Mananya si Nandanya? Oh, Nanda. Ini posisi di mana, Nanda? Hilang Nandanya. Wah, jauh berarti dia tuh. Ya kan? Jauh tadi mana itu? Dari gaya-gayanya dia di Tapanuli Selatan kayaknya ya. Yes, di mana rumahnya si Nanda, Ilham? Iya Pak, orang Tapanuli Pak. Di mana? Lupa saya Pak. Lupa. Yang tahu siapa? Iya. Orang Penyambungan, Pak. Orang Penyambungan kan? Oke. Ya, itu mungkin nanti kalau datang lagi biar dia mungkin sinyalnya banyak habis. Kenapa Elpida? Apa yang mau kamu sampaikan? Ya, Elpida. Mananya si Elpida tadi? Udah nyaut ya dia? Apa tadi? Oke, yang lain lah. Yang lain kira-kira ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kan gitu kan, udah dapat prosesnya seperti ini, kan gitu ya, sudah dapat membuat TB audit pastinya. Saya mau tanya Pak tadi. Tadi kamu ditanya tadi Elvida, kemana kamu? Ya lanjut. Tiba-tiba keluar Pak tadi jaringannya. Iya, berarti kamu dari Tapsel juga? Enggak Pak, lagi di Medan Pak, orang Sipionget Pak. Oke. Gimana? Kan Pak, kita disuruh untuk buat internal control questionnaire nih Pak. Nah kan udah dibuat nih Pak, udah dikasih sama yang dituju nih kan Pak. Terus setelah orang itu isi diapain lagi Pak? Yang kuesioner ini gitu Pak. Dan untuk temuannya itu, untuk data temuannya itu kan Pak, data temuan itu artinya adanya perbedaan data, adanya kayak perbedaan yang kita temui gitu kan Pak. Itu nanti diapain gitu Pak? Oke. Ya sebenarnya itu langkah yang selanjutnya ini ya. Ya, yang kamu tanyakan itu sebenarnya langkah yang selanjutnya ini Elpida. Ya, jadi sudah dapat internal control questionnaire-nya, sudah idealnya, kan saya kembalikan idealnya ya. Idealnya itu internal control questionnaire setelah kamu robah, ada beberapa yang kamu robah begitu kan, tidak bulat-bulat seperti yang saya kirim kemarin ya. Artinya ada beberapa yang kamu robah-robah yang cocok untuk perusahaan atau organisasi yang kamu tuju, kan gitu ya. Idealnya Elpida, kuesioner itu tidak dikasih sama mereka. Idealnya kamu seperti wawancara. Ya, jadi kamu yang isi. Ya, itu idealnya kalau ditanya ideal. Tapi kalau dengan kondisi-kondisi yang terpaksa, ya kan kamu cerita ideal nih. Ya kalau awalnya kan saya harus kasih tahu yang idealnya seperti apa. Yang idealnya, yang standarnya itu internal control questionnaire itu langsung kita yang bawa, kita yang checklist, kita yang tulis gitu. Itu idealnya. Ya, artinya kita bisa melihat bahasa tubuhnya, kita bisa kondisinya seperti apa. Nah, lalu ketika kamu sudah menjalankan internal control questionnaire dan membuat TB audit, nah kita di posisi yang internal control questionnaire. Jawaban rangkum gitu, atau rangkum ya bahasanya, rangkum jawaban internal control questionnaire yang berisi tidak beserta alasannya. Rangkum dulu jawaban internal control questionnaire yang istilahnya jawabannya yang tidak. Kan ada ya tidak kan gitu kan. Yang tidak itu dirangkum dulu mana-mana. Disatukan dulu.
Ya, satukan dulu jawaban internal control kuesioner yang berserta alasannya itu. Ya, ini akan menjadi, saya bilang tadi, menjadi kalau sudah dapat jawabannya tidak ada dirangkum kan gitu. Ini adalah jawaban tersebut beserta alasannya menjadi, di sini adalah tulisannya ya, menjadi serta alasannya menjadi pintu masuk bahasanya ya, pintu masuk untuk melaksanakan teknik audit. Jadi teknik audit yang kemarin yang saya kasih teorinya itu. Jadi pintu masuk untuk melaksanakan teknik audit. Apakah teknik auditnya itu menganalisis, ataukah teknik auditnya itu footing, cross footing, vouching, dan lain sebagainya, ya, sehingga bisa akan mendapatkan bukti audit. Tentu di sini teknik audit, rangkum jawaban internal control questionnaire yang berisi tidak, alasannya menjadi pintu masuk untuk melaksanakan teknik audit. Sudah dapat seperti itu, sudah dapatlah istilahnya kita laksanakanlah teknik audit itu. Kan kita laksanakanlah teknik audit itu. Apakah tadi kan yang 18 kalau nggak silap saya dulu kemarin itu ada saya kasih tahu kan, inspeksi dan lain sebagainya. Ya kan gitu kan. Temukan temuan yaitu penyimpangan antara fakta dengan aturan, ya kan, temukan temuan. Jadi begitu kamu sudah dapat, gini loh, contoh nih misalnya, jadi yang seperti di si Natasha atau si apa tadi, ketika kamu di internal control questionnaire ada jawaban, ada pertanyaan, apakah organisasi, apakah perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap, kan gitu ya, laporan keuangan yang sesuai standar, lalu jawabannya tidak tuh kan, dia kan berarti masuk kemari, masuk ke jawaban yang tergolong berisi kata tidak beserta alasannya, dikarenakan macamlah alasannya, apapun itu alasannya terserah, pokoknya adalah alasannya, tapi dia kan jawabannya tidak. Nah ini akan menjadi pintu masuk untuk melaksanakan teknik audit. Kita buat teknik audit selanjutnya, apa itu temuannya, apa itu misalnya kan, pilihlah teknik audit apa dari 18 yang kemarin saya kasih itu, pilihlah dia, apakah dia dengan tanya jawab, lalu kita tanya kenapa, kita pilih teknik audit dengan tanya jawab misalnya, contoh nih kita, kenapa nggak disusun, maka jawabannya adalah tidak ada SDM, tidak ada SDM yang memadai, tidak ada SDM yang pandai, kan begitu kan. Nah kan jadi masuklah kata temuan, berarti tidak ada penyusun laporan keuangan dikarenakan SDM tidak memadai. Jadi kan gitu kan, faktanya tidak ada laporan keuangan standar, standarnya harus ada laporan keuangan yang sesuai dengan standar, tapi mereka tidak lakukan. Penyimpangannya kan namanya temuan. Apa sebabnya? Karena SDM tidak memadai. Kan gitu. Dapat dia di situ. Kan itu dapat dia temuan. Dengan teknik audit yang kita pilih. Dapatkan temuan. Tentu di sini, ingat, temuan itu harus didukung dengan bukti audit. Dan teknik audit ya, teknik audit itu kan kerja, seperti yang saya bilang. Buahnya ataupun hasil kerja teknik itu adalah bukti audit. Bukti audit ada 4 secara garis besar. Apa itu? Inspeksi, tanya jawab, pengamatan, sama konfirmasi. Di standar kan ada 4. Temuan didukung dengan bukti audit. Bukti audit itu ada 4. Bukti audit ini dia dalam bentuk benda dia. Kalau teknik audit dalam bentuk kerja. Kan?
Ingat, teknik audit dalam bentuk kerja, bukti audit dalam bentuk benda. Apa benda yang kamu pilih untuk membuktikan kalau SDM-nya itu memang tidak memadai? Itu maksudnya. Bukti audit yang mana dari 4 ini yang untuk bisa mendukung temuan kamu itu? Temuan tadi apa? Laporan keuangan tidak sesuai standar, itu fakta, aturannya laporan keuangan harus sesuai standar. Ditemukan sebabnya karena SDM tidak memadai. Pakai apa kita membuktikannya ini? Ya kan? Bukti audit. Didukung dengan bukti audit dalam bentuk, nanti kamu akan lihat dalam bentuk sub schedule. Nah, dalam bentuk sub schedule. Kalau kemarin top schedule, ini ada namanya sub schedule. Lihat bendanya ini. Jadi bukti audit itu tertuang dalam bentuk sub schedule-nya. Ya, dalam bentuk sub schedule. Paham kira-kira sampai di sini? Ya. Paham kira-kira sampai di sini? Seperti yang dibilang Elpida tadi. Kalau udah ditemukan langsung nggak mau diapain Pak temuannya? Dibuat bukti auditnya. Bukti auditnya seperti apa Pak? Kamu pilih dulu lah bukti auditnya dari antara yang 4 itu. Saya pakai wawancara aja lah Pak, boleh. Saya pakai inspeksi fisik aja Pak, boleh. Saya pakai konfirmasi aja Pak, silahkan kalau cocok. Saya pakai apa lagi tadi? Pengamatan Pak, boleh. Kalau memang pas. Itulah yang kita diskusikan di sini. Pak, kalau temuannya kayak gini apa ya bukti auditnya yang cocok? Itu maksud saya. Dan ingat, sub schedule harus diselesaikan atau dikerjakan setelah kamu selesaikan top schedule. Makanya ini hanya kita bahas di hari Kamis nanti. Kamis harus kamu kirim ke saya top schedule yang ada di TB audit yang kemarin kamu buat. Ya, Kamis. Begitu kamu kumpulkan paginya, maka baru kita bahas sub schedule itu seperti apa. Ya, sub schedule itu seperti apa. Oke. Kira-kira paham sampai di sini? Jadi yang di sini nih, yang saya tuntun kamu ini memang menjadi auditor beneran ya. Bukan auditor ecek-ecek. Dan memang dia hasil kerjanya itu jelas. Benda hasil kerjanya kamu audit itu jelas. Ya, jadi dari hasil temuan kamu ini nanti kan macam tadilah. Contoh yang dibilang siapa tadi Cita misalnya kan, laporan keuangan tidak sesuai standar. Nah, kalaupun ada ataupun data keuangan, kalaupun memang misalnya data itu memang kamu sudah dapatkan temuan itu, maka nanti di semester depan kamu bisa bantu dia buat laporan keuangan sesuai standar dengan komputer akuntansi Mayo. Ini lanjutannya. Ya, ini lanjutannya. Kok nggak sekarang aja Pak dibuat, atau kok nggak semester lalu Pak waktu pengantar akuntansi dibuat seperti ini? Satu, kamu belum cukup umur ataupun belum cukup ilmu untuk bisa menghadapi proses-proses akuntansi. Dia harus sudah lewat dulu semua nih. Akuntansi biaya dan lain sebagainya sudah dapat Pak, kalian nggak tahu lah, nggak ngerti pelajaran yang lalu. Nah, masih ada waktu belajar, masih ada waktu untuk belajar, ya masih ada. Jadi silahkan masih ada waktu untuk belajar. Kamu bisa perhatikan, kamu bisa lihat seperti apa nih. Oh, Sinanda ya, jaringan kurang baik. Masih ada waktu untuk kamu memang istilahnya belajar lagi. Ya masih ada, jangan khawatir, masih ada. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Kan kemarin saya udah menjalankan ICQ Pak. Ya. Terus jawaban tidaknya itu bukan yang kayak buruk gitu loh Pak. Maksudnya
Maksudnya nggak bisa jadi temuan itu bisa dikumpulkan juga Pak ke ini. Contoh. Contohnya kan Pak, kan saya buat pertanyaan apakah karyawan tuh dibayar gajinya melalui tunai kan? Sebenarnya sih cek Bapak buat, cuman saya rasa kayak kok ribet kali gitu. Abis itu saya buat tunai kan Pak di pertanyaan saya. Abis itu jawabannya ternyata ditransfer. Jadi kan tidak jadi Kamu rubah. itu salah satu oke. Itu salah satu yang nggak boleh dirubah loh Salsabila. Oh, saya kira bisa Pak karena ya sesuai kan. makanya ya enggak apa. Saya kira kan karena nggak sebesar itu juga lah Pak perusahaan. Baik, kita cerita standar internal control ya, pengendalian intern. Kalau untuk pertanyaan itu ya Salsabila, kalau untuk pertanyaan itu internal, makanya teori kamu kurang kuat di teori berarti ya Bang Salsabila. Jadi gini, pengendalian intern yang kuat itu adalah kalau ada pihak ketiga dalam otorisasi pembayaran atau penerimaan uang. Itu teorinya. Ya. Jadi ketika kamu ada pengeluaran tapi melalui perbankan, itu internal kontrolnya kuat. Kita catat, perbankan pun catat. Jadi internal kontrolnya itu kuat. Kalau kamu yang lemah malah tunai, saya bilang. Kamu mungkin belum biasa ya. Waduh. Mungkin kalau kamu diskusi sama orang atau PNS yang di mana di apa. Kalau sudah ada pembayaran honor secara tunai, nah Allah ya Rabbi salsabila. Kalau 100.000 itu yang diterima paling bisa 20.000. Kita naikinnya 100.000 salsabila. Tapi tunainya diterima 20.000. Itulah kejadian. Ya, itulah kejadian yang tidak bisa kalau kamu tanya ke PNS manapun di daerah Sumatera Utara ini yang pastinya seperti itulah kejadiannya. Ya. Jadi internal control itu kan berarti internal kontrolnya lemah. Artinya tercatat 100 tapi kok dikasih secara tunai 20.000 misalnya. Ini kan contoh angkanya. Itu kan berarti ada penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahgunaan ya korupsi lah intinya. Pengambilan hak orang. Itu kan sudah tidak standar. Oke, jadi baik itu bagus ya sebenarnya itu mengingatkan ke yang lain bahwa makanya muncul jadinya kuliah ataupun penjelasan ini toh dengan kejadian si Salsabila jadi ada teorinya muncul ya. Jadi saya memang di vokasi ini atau di sini beginilah sebenarnya kuliah vokasi itu. Ya beginilah sebenarnya kuliah vokasi yang saya pahami itu bahwa memang kita langsung ke praktek lalu kita bahas yang kamu kerjakan itu atau yang kamu hadapi itu tidak seperti yang aturannya seperti ini. Tapi kalau kamu hadapi seperti itu yang harus kamu pahami bahwa itu sebenarnya tidak sesuai aturan. Nah, terkait dengan teori tadi, internal control teori tadi, makanya saya bilang internal control yang kuat itu adanya pihak ketiga dari otorisasi sehingga bisa mencatat pengeluaran ataupun penerimaan sekalipun mau pengeluaran penerimaan itu sekarang ya apalagi sekarang Salsabila kalau enggak pakai bank itu aneh malah kan gitu kan kalau tunai itu malah berbahaya ya faktor kecurian atau yang kedua tadi yang pertama tadi itulah yang paling sering malah atau yang kedua mungkin kecurian artinya bukan tidak sering bendahara perusahaan itu, bendahara kebun di perkebunan itu kan ketika ngambil uang gaji dirampok orang lah, apa dibunuh dan lain sebagainya. Itu akibat apa coba? Akibat sistem yang tunai. Nah, itu yang kita cegah. Jadi internal control untuk yang memang sebenarnya malahnya yang kekhilafan itu di pertanyaanmu itu. Berarti itu sebenarnya jawabannya iya berarti ya. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaanmu itu cek dengan menggunakan cek atau dengan menggunakan bank, berarti jawabannya iya lah berarti itu ya Salsabila. Iya Pak. Nah, itu. Bukan tidak. Yang lain? Terus kan Pak, kan saya juga udah nanya-nanya. Jadi ternyata kalau misalnya bangunannya kan udah lama juga kan Pak sekolahnya. Terus habislah umur manfaatnya katanya. Terus habis itu kalau saya dulu belajar ya Pak,
Itu kan bisa kalau masih bangunan masih bisa digunain, bisa dihitung lagi gitu kan Pak. Tapi dia nggak dihitungnya lagi. Apa saya salah apa gimana? Oke. Dihitung lagi maksudnya dia apain maksudnya Salsabila? Kalau dulu kalau nggak salah direvaluasi gitu Pak, dihitung lagi berapa Oh, bangunan di pasaran gitu-gitu. oh gitu. Baik. Itu kalau menggunakan IFRS. Ya, kalau itu menggunakan IFRS ya, itu seperti itu dia. Nah, makanya saya bilang terkadang akuntansi yang dari standar yang di luar negeri itu pun IFRS kan luar negeri ya. Terkadang tidak cocok di kita. Ya, tidak cocok dan memang banyak yang tidak cocok. Makanya akuntansi itu memang sangat sangat dekat dengan perilaku manusia. Ya, akuntansi itu sangat dekat dengan perilaku manusia. Kembali ke yang tadi, kalaulah misalnya bangunan, berarti ada daftar aset berarti mereka ya Salsabila. Ada Pak, saya dikasih. Dengan nilai penyusutannya begitu? Iya. Oke, bagus. Berarti nilai penyusutan bangunan itu sudah 0. Oh, Nilai iya. bukunya, nilai bukunya sudah 0. Nggak tahu sih Pak. Saya cuma dikasih rangkumannya aja kan, karena bangunannya kan nggak semua sama dibangun sama-sama Pak. Jadi Ya. mungkin bangunan yang lamanya itu jadi kan Pak, kan saya dikasih data keuangannya, bangunannya kok turun, saya nanya gitu kan. Terus Bangunannya kok ternyata turun nilainya Pak dari berapa ya? Dari 7M ke 5M. Kok bisa turun banyak kali gitu? Apa dijual kan? Tapi nggak mungkin juga dijual. coba tanya dijual Terus nggak? nggak dijual. Nggak. Ternyata ada bangunan yang habis umur manfaatnya. Jadi Oh, nggak sebentar. dimasukin lagi. Oh iya, gitu. Wah itu udah nggak sesuai standar itu. Jadi Iya itu loh gini, Pak. teori akuntansinya. Nah, ini kan kita bahas teori akuntansinya terkait aset tetap. Nah, teori akuntansi yang terkait dengan aset tetap, bangunan khususnya. Ataupun di daftar aset dulu. Jadi kalau laporan keuangan itu kan ada daftar asetnya. Di daftar aset itu ada harga perolehan, ada ada penambahan pengurangan, lalu harga perolehan tahun terakhir, lalu akumulasi penyusutan dari tahun sebelumnya, lalu coba saya daftarnya saya share aja dulu ya, biar lebih enak, biar lebih jelas. Mana nih? Daftar aset. Kemarin saya lagi bahas daftar aset memang sama anggota. Mana dia? Oke, ini dia. Itu dulu yang ini. Jadi apakah daftar aset ini kamu sudah dapatkan? Saya pun kurang tahu, tapi seperti inilah yang maksudnya daftar aset itu. Siapa tadi? Salsabila ya? Mana dia? Lagi proses dibuka. Oke. Oke, kita coba buka. Nah, inilah daftar aset tetap Salsabila. Nah, dia kita dulu masuk akuntansi keuangan. Sama saya enggak? Akuntansi keuangan sama saya kalian? Enggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Sama siapa? Enggak Pak. Bu Susi. Sama siapa kalian? Sama Bu Nurlinda. Sama Bu Nurlinda. Ya, baik. Seperti inilah namanya kalau kita pelajarannya ada aset tetap.
Seperti inilah sebenarnya target pembelajaran kalian untuk aset tetap. Kalian bisa nyusun ini. Nah, inilah kompetensinya. Ya, inilah kompetensi kalian yang harus kalian dapatkan kalau kamu bisa menjadi ataupun melewati pelajaran akuntansi dengan pokok bahasan aset tetap. Ya, jadi di sini inilah namanya tabel aset tetap itu. Apakah seperti ini yang kamu dapatkan, Salsabila? Enggak, Pak. Saya dapat totalnya aja gitu. Total bangunan semuanya berapa gitu. Baik. Enggak kayak gini lengkapnya. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti inilah standarnya untuk penyusunan laporan ataupun daftar penyusutan aset tetap. Ya, di sini namanya, ada umur ekonomisnya, persentasenya, tahun perolehannya, unitnya, ukurannya, satuannya. Lalu ada harga perolehannya, harga perolehan. Nah, ini ada mutasi penambahan, pengurangan. Lalu harga perolehan tahun terakhir. Ya, ini harga perolehan pertamanya, ini harga perolehan tahun terakhir. Di sini ada mutasinya, mutasi pengurangan. Disinilah yang kemarin ada yang saya bilang kalau dijual dia akan dalam bangunan ini misalnya, dalam bangunan ini ada 1000 meter persegi misalnya, lalu dijual separuh, nah bisa dia berkurang di sini. Ya kan dia berkurang lah misalnya di sini kan 200 juta kan gitu kan, 1000 meter persegi 200 juta kan gitu kan. Kalau separuhnya dijual misalnya, contoh nih, berarti kan berkurang 100 juta loh. Iya, berkurang 100 juta. Nanti di sini agak lemot ya. Nah, dia berkurang dari 100 juta tadi 200 juta, di sini kan 2 juta. Tahun ini tahun 2000 sampai akhir 2020 seperti ini. Ya, hampir sampai 2000 sampai awal 2020 ini dia. Kan gitu kan, awal 2020 ini. Lalu sepanjang tahun 2020 adalah dijual separuh harga tanahnya, maka berkuranglah dia separuh. Jadi nilai harga perolehan yang tahun terakhir ini di sini, ini adalah tahun setelah pengurangan yang 100 juta ini. Karena dia kan 1000 meter persegi 200 juta. Kalau separuh berarti kan 100 jutanya yang berkurang, kan begitu. Itu maksudnya. Ini dia. Ini contoh. Ya, ini contohnya. Kan nggak berkurang. Sorry. Kelihatan kan kalian kan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi harga perolehan terakhir. Lalu ini akumulasi tahun 2019. Maksudnya ini kan 2020 nih, daftar tabel untuk 2020, 31 Desember 2020. Ini akumulasi sampai dengan 2019 ini seperti ini. Akumulasinya, akumulasi penyusutan. Ini sampai dengan 2019. Berarti dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 79 sampai segini. Ya kan? Inilah dia, ya kan, dari tahun 94, dari tahun 2019 kan gitu ya, dari 2021. Nah, di 2020 ini ada nambah nih satu. Kan gitu kan, ada nambah dia satu. Jadi bertambahlah dia. Jadi kalau ada pembelian di 2020 seperti ini posisinya. Jadi terakhir dia beli tahun 2011. 2011 ada tanah seperti ini. Nah, inilah dia. Dan posisinya tidak berubah, kan gitu kan? Inilah dia. Ada penambahan di sini. Ini dia kondisinya. Ya, 71 harga perolehan tahun terakhir. Berarti ini harga perolehan tahun 2020, awal 2020. Akumulasi 2019 ini dia. Ini penyusutan tahun 2020 saja. Ya, ini penyusutan tahun 2020 saja. Ini kolom yang ini. Kolom yang ini. Kolom selanjutnya akumulasi sampai dengan 2020. Ini akumulasi 2019, ini akumulasi penyusutan ya, penyusutan 2020. Ini akumulasi penyusutan sampai dengan 2020. Berarti ini tambah akumulasi akumulasi 2019 ditambah dengan penyusutan 2020. Nah, inilah dia. Ini dia jumlahnya. Ini kan rumus nih. Ini rumus nih. Ini rumus. Nah, sedangkan ini yang terakhir ini adalah nilai buku tahun 2020. Kalau nilai buku tahun 2020 adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nih, harga perolehan yang tahun ini, yang di kolom yang ini, tapi jangan di kolom yang pertama, di kolom yang tengah.
dikurang dengan akumulasi tahun 2020. Nah, inilah dia. Nah, ini nilai total, inilah yang masuk ke neraca nanti. Inilah yang akan masuk ke neraca, ya. Nilai buku, ini nilai perolehannya itu yang ini ya, K ini ya. Yang K ini nilai perolehannya itu 133 miliar, kan gitu kan. Penyusutannya 61 miliar, nilai bukunya 71 miliar. Ini dia. Kalau ini memang real dia, bukan ece-ece ini. Ini memang real. Ini data real dari perusahaan. Nah, inilah yang inilah sesuai ini yang standar itu apa? Teori ataupun yang namanya perhitungan nilai buku aset tetap. Nah, di sini yang saya harus kasih tahu di kalian, ini bangunan ada 20 tahun kan. Kalau tanah kan nggak ada nih, tanah nggak disusutkan dia, kan gitu ya. Kalau bangunan ada, kalau kendaraan ada nilai-nilai bukunya. Nah, bangunan contoh nih, ini kendaraan Hilux misalnya. Pak, itu Hilux kok kosong ya Pak? Udah nggak ada lagi. Nilainya sudah nggak ada lagi. Tapi barangnya ada. Tetap harus masuk. Ya, tetap harus masuk. Kalau barangnya ada, jadi selagi masih misalnya barangnya ada, itu tidak bisa dihilangkan dari tabel ini. Tidak bisa dihilangkan dari tabel ini. Selagi barangnya masih ada. Walaupun nilainya sudah 0 misalnya. Walaupun nilainya sudah tidak ada. 0 di sini misalnya. Kan gitu ya. 0 di sini. Macam ini lagi. Apa ini? L200 turbo. L200 turbo. Nggak ada apa barangnya. Tapi, atau ini, Avanza. Yang 36 nih. Nih. Yang kalian bilang Avanza tahun 2010. 132 juta. 500. Kan gitu kan. Nah, nggak ada lagi angka orang apa barangnya, kan gitu kan? Ada lagi barangnya. Ya udah. Kalau ini kondisinya dijual ini, 132 ini berkurang kan? Pengurangan, berarti dijual atau dihilangkan. Jadi kosong dia. Tapi kalau yang ini Pak, kalau yang ini memang nggak ada dia, nggak ada. Tapi barangnya ada. Nah, itu dibiarkan aja begitu. Nah, kembali ke masalahnya si apa tadi? Si Salsabila tadi, ya, masalah. Jadi dia ada aset. Sekarang kalaulah aset tetap, teorinya kalaulah dia aset tetap itu ada barangnya, itu tidak boleh dihilangkan dari tabel satu. Lalu kalaupun dia 0, sudah 0 saja, tetap dimunculkan di tabel, kan gitu, tetap dimunculkan di tabel. Jadi nilainya pun, perhatikan nilainya tadi seperti itu dia posisinya. Kalau kamu belum dapatkan itu, kalau kamu belum dapatkan cara penyusunan seperti itu, berarti kamu tidak bisa menyatakan mereka itu memperhitungkannya sesuai standar. Belum bisa. Jadi tetap harus kamu dapatkan. Mereka ngitungnya kayak mana? Gitu. Kayak mana rupanya saya bilang? Nggak tahu juga sih Pak. Nah, ya kan? Ya dicari tahu, makanya dicari tahu. Nah, disinilah kelihatan, ya kan gitu, bahwa kita masih sangat kurang dengan yang namanya teori akuntansi, masih kurang dengan teori internal control. Jadi jawabannya apa? Jawabannya dibaca. Kalaupun tidak, nah macam tadi, bertanyalah. Jadi sehingga saya bisa jawab. Dan ingat, kan kembali saya bilang, pertanyaan kamu itu nggak mesti nunggu kita kuliah. Inilah keuntungan daring itu. Kamu bisa tanya melalui grup WA. Pak, kondisinya seperti ini, Pak. Pak, kondisinya seperti ini, Pak. Pak, nggak bisa nuliskannya, Pak. Cakapkan dulu, Pak. Boleh. Kirimkanlah video ngomongmu. Kirimkan video ngomong kamu. Seperti ini, Pak, videonya. Kalau kamu lagi nanya sama dia, videokan. Apa yang harus saya lakukan setelah ini, Pak? Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Silahkan. Saya sangat berharap seperti itu proses belajar kita. Ya, sehingga kamu bisa langsung straight to the point, langsung bisa mengerti seperti apa kerjaan auditor ini. Dan ingat, kembali saya bilang, kalau kamu pun diperiksa nanti, kamu akan lihat orang seperti itu. Ya, orang yang meriksa seperti itu jangan terkejut. Oh iya, dia nanya-nanya ini tuh, dia nanya-nanya ini nih, dia nanya-nanya itu tuh. Karena tahu kita jadinya. Kadang pun kalau di perusahaan atau di organisasi, sebelum ada pemeriksaan, mereka rapat dulu tuh.
nanti minggu depan akan datang pemeriksaan dari ini, ada pemeriksaan. Kira-kira seperti apa persiapan kita? Ayo tanyakan. Kamu bisa ngomong. Sepengetahuan saya kalau diperiksa itu dia minta ini Pak. Boleh gak? Kan gitu jadinya. Oh, kok tahu kau? Katanya kan. Iyalah Pak. Saya sudah pernah belajar audit. Itu maksudnya. Kan gitu. Ingat kembali saya bilang, belajar audit ini bukan hanya untuk sebagai pemeriksa, tapi juga sebagai modal kamu untuk diperiksa. Itu kondisinya, ya. Saya kira itu, ya, sungguh sangat baik. Dan ingat, top schedule jangan dilewatkan, kerjakan. Ya, kalau nggak dikerjakan hari Kamis, kalau nggak dikumpul di Kamis, tentu jadi hard copy lagi dia. Jadi hard copy lagi untuk dikumpul di hari Seninnya. Jadi kalau hari Kamis itu cukup hard copy, cukup soft copy saja, kumpulkan melalui Google Drive. Google kan melalui Google Drive sama ketua. Google kan, jadi saya periksa atau kamu kasih tahu yang sudah kumpul ya Ilham. Kamu kasih tahu, informasikan yang sudah ngumpul. Kalau yang belum ngumpul ya nanti akan ada konsekuensi pastinya. Ya ada konsekuensi. Karena kita masa kuliah di sini. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Masih terbuka pertanyaan di kalian. Kalau memang segera ditanyakan, tanyakan. Saya kira itu. Kita akhir dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.